semua kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Tahun terbang tinggi itu adalah merupakan visi bersama kita, di mana Tuhan mau membawa kita dari hari ke hari, tidak terus turun, tapi terus naik bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. The Year of Soaring High itu merupakan tema yang Tuhan beri buat kita sebagai visi bersama keluarga BMC untuk kita capai bersama Tuhan. Nah, setiap bulan ada subtema dan itu adalah langkah demi langkah bagaimana kita menjadi orang yang naik pada level, lebih lagi kita menjadi orang yang the next level, terbang bersama Tuhan. Nah, bulan ini saudara sekalian, subtema kita adalah Soaring High in Accuracy, terbang tinggi di dalam ketepatan. Nah, apa itu ketepatan? Accuracy. Nah, kata ketepatan saudara sekalian, ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia punya pengertian kena persis kepada sasaran. Ucapkan bersama saya, hidup saya harus kena persis kepada sasaran. 2, 3. Hidup saya harus kena persis kepada apa? Sasaran. Nah, bicara ketepatan, berarti kita semua harus mengerti. Kita tidak boleh hidup sembrono. Kita tidak boleh memutuskan asal memutuskan, tetapi kita harus bertindak di dalam ketepatan. Nah, judul khotbah hari ini adalah bertindak dalam ketepatan. Ucapkan 2, 3. Bertindak dalam apa? Ketepatan. Nah, siapapun kita, ketika saudara dan saya mengambil keputusan yang tepat, ketika kita bertindak dengan tepat dalam hidup ini, maka percayalah hidup kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Dalam dunia pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam berbagai bidang. Kalau kita memutuskan dan bertindak dengan tepat, percayalah saudara akan alami keberhasilan dan kemuliaan. Yang percaya, katakan amin. Nah, saudara sekalian, coba lihat gambar ini. Ini adalah permainan yang saya yakin waktu kecil kita pernah main. Ini adalah permainan ular tangga. Nah, kalau Anda perhatikan dan Anda ingat, kita harus memulai langkah demi langkah gaco kita dari nomor 1, start. Dan kita harus mencapai garis akhir, yaitu finish. Nah, lihat ada berbagai perjalanan yang harus dilewati dari nomor 1 sampai berakhir nomor 64. Nah, ternyata langkah demi langkah gaco kita harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita persis di dalam kotak yang ada ekor ularnya. Kalau kita ternyata berada di kotak yang ada ekor ularnya, yang terjadi apa? Langsung melorot turun ke bawah. Tetapi kita harus waspada dan berhati-hati ketika gaco kita tepat di kotak yang ada anak tangganya. Maka apa yang terjadi? Otomatis langsung kita naik dengan cepat ke atas. Nah, saya mau tanya buat siap sekalian. Siapa hari ini yang mau hidupnya turun ke bawah? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau ekonominya terus melorot ke bawah? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau keluarganya menjadi keluarga yang semakin buruk ke bawah? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang mau hidupnya semakin naik dan terbang tinggi bersama Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, itu sebabnya kita harus tepat dalam tindakan kita. Kita harus tepat dalam keputusan untuk melangkah dalam hidup ini. Yusuf, anak Yakub di Alkitab, walaupun dia seorang budak, seorang narapidana, tetapi begitu dia tepat menafsirkan mimpi Raja Firaun, dan dia begitu tepat memberikan nasihat kepada raja, apa yang harus dikerjakan selama 7 tahun kelimpahan, dan apa yang harus dikerjakan selama 7 tahun kelaparan. Dan begitu Yusuf tepat menafsirkan mimpi dan tepat membuat sebuah ide, bam,
apa yang terjadi? Yusuf hari itu juga naik melesat ke atas. Jadi Perdana Menteri Mesir. Saudara ingat seorang wanita bernama Esther. Dari seorang wanita yang biasa. Begitu ada seleksi kontes, Raja Ahasiveros setelah memecat Ratu Wasti, dan Raja mau mencari pengganti ratu. Dan Anda tahu seleksi yang begitu ketat, begitu banyak para wanita-wanita cantik dari berbagai kerajaan media Persia yang dikumpulkan. Dan mereka harus mengambil sebuah pilihan. Baju apa yang mereka mau pakai, parfum seperti apa, dan make up kayak apa, aksesoris seperti apa. Dan Anda tahu saudara sekalian, kenapa? Karena ketika giliran menghadap raja malam itu adalah penentuan hidupnya akan naik ke atas atau akan turun ke bawah. Dan Anda tahu ketika Esther itu tepat, dia bisa memikat hati raja dengan semua sikap, dengan semua aksesoris, pakaian yang dia kenakan, perkataan, bam. Hari itu juga Esther naik jadi ratu atas media Persia. Nah, dengar baik-baik. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kita. The best is yet to come dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Belum semuanya. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Percayalah bahwa di tahun ini dan di tahun ke depan Tuhan akan mencurahkan promosi, Tuhan akan mencurahkan kenaikan yang hebat dalam hidup kita. Katakan amin. Tapi semua harus diputuskan agar kita bertindak dalam ketepatan. Saya mau tanya sekali lagi, siapa di sini yang mau tahun ini saudara naik gaji, berkatmu bertambah-tambah? Angkat tangan. Wow. Siapa yang mau tahun ini dan seterusnya keluarga saudara jauh lebih baik daripada sebelumnya? Wow, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa yang mau gereja ini tahun ini dan terus-terusnya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Wow, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan karena haleluya. Nah, saudara mungkin sudah berkata, Pak, tapi saya siapa? Apakah bisa? Nah, dengar baik-baik. Saudara sekalian, kalau kita bertindak tepat, saya yakin hidup kita akan naik. Saudara jujur, saudara suka enggak dengar orang nyanyi yang nadanya tidak tepat? Halo, suka enggak? Apa saudara kemudian kata, aduh senang sekali loh, aku mau dengar terus. Wih, gitu, setan aja takut saudara kalian ini. Ya kan? Saya mau tanya sama saudara, saudara suka enggak berteman dengan orang yang suka tidak tepat janji? Suka enggak? Enggak suka, ya kan? Aduh, ini orang kalau janji alam, besalah, nggak mungkin bisa dipercaya. Nah, Anda nggak suka, betul nggak saudara sekalian? Saya mau tanya sama saudara, saudara suka nggak dengan orang yang suka tidak tepat waktu? Halo, suka tidak? Nggak suka. Janjian sama dia jam 10, biasa datang jam berapa? Nah, kalau saudara tidak suka dengan orang yang tidak tepat waktu, minggu depan kebaktian jam 10, datang jam berapa? Oh amin. Datang jam berapa? Kata bersama saya harus bertindak tepat. 2, 3. Saya harus bertindak tepat. Nah, bagaimana kita bisa bertindak dalam ketepatan? Hari ini kita akan belajar dari seorang wanita janda. Maaf saudara, kalau orang sudah dengar kata janda, seolah-olah, aduh, sudah gak ada masa depan. Bukan cuma janda, melarat juga. Aduh, sudah janda melarat lagi. Ya kan? Aduh, wanita ini sebetulnya jobless. Gak punya kerjaan, pengangguran. Bahkan wanita ini hopeless. Gak punya masa depan, gak punya pengharapan. Tetapi wanita ini, ternyata ketika dia bertindak tepat, bam, naik hidupnya. Dan wanita ini yang kita akan belajar hari ini. Untuk kita semua belajar bagaimana bisa bertindak dalam ketepatan.
Wanita ini bernama Rut. Ucapkan bersama saya, Rut. 2, 3. Ini Rut yang mana? Ini bukan Rut anaknya Ci Acen. Ya, tapi ini ada Rut dari yaitu Moab. Siapakah? Mana itu Moab? Moab sekarang itu Yordania. Ya. Nah, Rut ini wanita Yordan. Dan nanti kalau Anda baca seluruh kitab Rut, saudara sekalian, Anda akan mendapatkan kisah seorang yang biasa, bisa jadi orang luar biasa. Saya imani dan saya berdoa, dari tempat ini akan muncul orang-orang luar biasa. Yang akan luar biasa dalam bisnis, luar biasa dalam pekerjaan, luar biasa dipakai Tuhan. Dengan dahsyat yang percaya, tepuk tangan yang meriah, kamu lihat, katakan amin. Jangan kecil hati. Rut ini adalah menantu daripada Naomi. Dan Anda ingat bahwa ketika Bethlehem Israel kelaparan, ada keluarga kaya Elimelech beserta istrinya Naomi dengan 2 anak putranya Mahlon dan Kilion. Mereka pindah dari Bethlehem ke Moab, ke Yordan. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba di Moab keadaan gak semakin baik. Elimelech mati, Mahlon Kilion mati. Nah, Mahlon dan Kilion sempat menikah dengan 2 wanita Moab, yaitu Rut dan Orpa. Nah, akhirnya bukan cuma tinggal 3 janda di satu rumah. Bukan cuma tinggal yaitu Rut, Naomi, dan Orpa. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Mereka dikatakan jatuh bangkrut, miskin melarat. Nah, dalam keadaan seperti itu, Naomi dengan Rut dan Orpa mendengar Tuhan kembali memberkati Israel dan di Bethlehem terjadi kelimpahan. Maka mereka mulai pindah dari Moab menuju ke Bethlehem. Nah, di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Naomi berkata kepada 2 menantunya, Rut dan Orpa, saya sudah tua, gak punya apa-apa, pulang saja kalian ke orang tuamu, jangan ikut saya. Orpa akhirnya meninggalkan Naomi, Rut tetap ingat ikut dengan Naomi mertuanya. Singkatnya, sampailah mereka di Bethlehem. 2 wanita yang jobless dan hopeless. Tetapi apa yang membuat hidup Rut diangkat luar biasa? Inilah yang kita akan pelajari. Rut adalah orang yang akhirnya kelak dinikahi oleh seorang kaya bernama Boas. Dan siapakah Boas? Boas ini adalah kerabat daripada ayah mertuanya, yaitu Elimelech, yang menebus daripada ladang Elimelech, Naomi, dan akhirnya menikahi Rut. Dan Anda harus tahu, bukan mendadak Rut jadi orang kaya saja. Tapi yang menarik, dari pernikahan Boas dan Rut, lahirlah Obed. Dan dari Obed kelak lahirlah Isai. Dan dari Isai kelak lahirlah Daud. Itulah Raja Daud. Dan yang ajaib, kelak dari beberapa generasi berikutnya, dari keturunan Rut dan Boas, lahirlah Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu, lihat Tuhan. Saudara, kalau saudara berkata, mana mungkin hidupku bisa diangkat Tuhan? Dengar baik-baik, Tuhan yang sama bisa angkat Rut. Tuhan yang sama bisa angkat saya dan saudara. Yang percaya katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, siapa yang mau bertindak dalam ketepatan? Siapa mau? Yuk kita belajar bersama-sama baca Rut pasal 2 ayat 2 sampai 3. Lihat Rut pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Waktu Rut dan Naomi sudah ada di Bethlehem, apa yang terjadi? Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ini bukan bulir-bulir gandum, tapi jelai, makanan untuk orang miskin. Karena lagi panen jelai di Bethlehem waktu itu. Lihat, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat yang ketiga. Pergilah ia, Rut, lalu sampai di ladang
dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Nah, saya suka dengan kalimat ini. Alkitab mencatat kebetulan. Ucapkan bersama saya kebetulan. 2, 3. Iya, Rut berada di tanah milik Boas, si orang kaya. Siapakah Boas? Yang berasal dari kaum Elimeleh. Siapa Elimeleh? Itu adalah ayah mertua Rut. Yang kelak akhirnya Boas menebus semua kekayaan daripada Elimeleh yang sudah terjual dan menikahi Rut. Nah, dengar baik-baik. Saudara sekalian, saya suka dengan kalimat kebetulan. Nah, ada banyak orang bilang begini. Orang bisa sukses itu karena nasib kebetulan baik. Nah, saya mau tanya sama saudara. Benarkah orang sukses itu karena kebetulan? Hah? Anda harus tahu. Kebetulan itu adalah faktor kemurahan Tuhan. Saya yakin tersedia kemurahan Tuhan yang dahsyat buat setiap kita, anak-anaknya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan. Amin. Tapi Anda harus mengerti bahwa selain karena kemurahan Tuhan, hari itu di Bethlehem banyak ladang jelai yang lagi panen. Dan Rut, saudara sekalian, tidak tahu mana dan siapa pemiliknya. Tapi bagaimanapun juga selain karena faktor kemurahan Tuhan, tapi Rut sendiri harus mengambil sebuah keputusan. Dia mau mengambil sisa-sisa rontokan dari para orang-orang yang nyabit, manen, ada rontokan dikumpulkan. Di mana? Ladang yang di sebelah kanan kah? Ladang sebelah kiri kah? Ladang yang di belakang kah? Atau yang terus maju ke depan masih banyak ladang? Dan yang menarik adalah begini. Selain faktor kebetulan, harus ada keputusan dan tindakan dalam ketepatan yang harus Rut sendiri putuskan dan lakukan. Dengar baik-baik. Saya terlalu percaya Tuhan akan memberkati saudara dan mengangkat hidup saudara luar biasa. Bukankah dia berjanji bahwa engkau tidak akan terus turun, tapi terus apa? Engkau tidak akan kekurangan, tetapi engkau akan apa? Berkelimpahan. Engkau tidak akan pernah meminjam-minjam lagi, tetapi engkau akan apa? Meminjamkan. Engkau tidak akan pernah minta-minta lagi, tetapi engkau akan apa? Menjadi apa? Saluran berkat. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, faktor kemurahan Tuhan itu adalah semua yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi kenapa ada banyak anak Tuhan hidupnya nggak berubah? Hidupnya nggak pernah naik. Karena kemurahan sudah Tuhan sediakan. Tetapi dia memutuskan sebuah tindakan-tindakan yang salah. Nah, dengar baik-baik. Jangan kecewa. Dan jangan kemudian marah sama Tuhan. Kenapa yang lain diberkati? Kenapa aku tidak, Tuhan? Coba cek. Sudahkah kita membuat tindakan-tindakan yang tepat. Yang membuat hidup kita naik ke atas. Nah, siapa yang mau bertindak dalam ketepatan? Sekali lagi katakan bersama saya, amin. Yang pertama, kita belajar dari Rut. Ternyata bertindak dalam ketepatan membutuhkan yang pertama, target. Ucapkan bersama saya, target. 2, 3. Kurang keras, target. 2, 3. Nah, kalau sudah lihat tadi, sekali lagi kita lihat ayat yang kedua, Rut pasal 2 ayat yang kedua. Rut ini dalam keadaan melarat, nggak punya kerjaan, nggak tahu apa yang harus dimakan karena nggak punya makanan. Dia bilang begini sama mertuanya, pagi-pagi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saudara sekalian, minimal dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sukar itu, Rut tidak kemudian hanya meratapi nasib. Rut tidak kemudian hanya sekedar berkata, waduh, siapa ya yang mau menerima saya untuk bekerja?
Ruth tidak berkata, aduh kira-kira Tuhan bisa nggak ya kirim malaikatnya untuk mendatangkan makanan? Enggak. Ruth minimal menetapkan target. Nah, apa target Ruth? Minimal hari itu dia dan mertuanya tidak boleh kelaparan. Minimal hari itu, walaupun cuma memungut sisa-sisa orang-orang yang memanen, dia mau ambil. Minimal dia berkata, aku tidak mau menyerah dengan keadaan miskinku ini. Tapi aku mau bangkit dan aku mau hidup lebih baik. Nah, dengar baik-baik. Semua kita harus punya target. Saya percaya kita harus punya rasa syukur. Tetapi Tuhan juga mau agar saudara dan saya terus punya target yang lebih besar, lebih baik daripada hari kemarin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Pak, hidup ya begini Pak, dijalani aja, ngalir saja Pak. Pak, keluarga begini ya sudah dilewati aja, ngalir aja. Pak, kesehatan kayak begini, ngalir aja. Pak, kerjaan mau maju enggak, ngalir aja. Pak, pelayanan mau maju atau enggak, ngalir saja. Dengar baik-baik kalimat ini. Apapun yang kita biarkan asal jalan, pasti akan menuju kepada penurunan. Ulangi lagi ya. Apapun yang Anda biarkan asal jalan, Anda tidak pernah punya target lebih baik, Anda tidak pernah check and recheck, Anda tidak pernah mau punya inovasi yang baru, Anda biarkan asal jalan aja. Percaya, saudara akan mengalami penurunan. Betul Bapak, betul? Iya, contoh. Dalam bisnis, yang penting ngalir. Nggak punya target lebih besar. Apa yang terjadi? Ya asal jalan. Tiba-tiba, omset kok tambah kecil ya? Oh yang penting kerja. Nggak punya target mau kerja jadi lebih baik. Supaya saya naik gaji, supaya saya naik jabatan. Yang penting asal kerja. Sambil tanpa ada sebuah impian besar. Percayalah engkau akan stuck dan bahkan turun dalam keadaan tidak pernah naik pada level lebih tinggi. Dengar baik-baik, ini contoh. Saudara, soal kesehatan. Siapa yang ingin semakin hari kesehatan saudara semakin buruk, angkat tangan. Enggak ada kan? Siapa yang mau kesehatannya semakin prima, walaupun semakin usia, siapa yang mau semakin sehat? Wow, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi Anda tidak punya target. Yang penting ngalir saja. Siapa ngajak makan, ada makanan apa aja sikat habis. Kaki babi sikat, kaki ayam sikat, kaki sapi sikat, kaki meja hajar. Saudara, apapun orang ngajak makan kapanpun, Anda nggak punya target mau hidup lebih sehat. Anda yang penting pokoknya ajar terus. Saya mau tanya sama saudara, lama-lama kesehatan Anda akan merosot tidak? Iya. Makanya ada beberapa orang tanya, Pak Lukas, apa yang membuat memotivasi Bapak kok mau hidup lebih sehat? Saudara, saya dengan istri minimal, puji Tuhan, ya kan? Minimal hari ini, saudara, saya berlatih kalau nggak ada acara spesial, satu hari cuma makan sekali sekarang. Siang, ya, dan puji Tuhan dari 115 kilogram, tadi pagi saya timbang sudah sisa 96 kilogram. Nah, apa target saya? Saya mau tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, mati muda karena tidak jaga makanan. Saya dengan istri berkata, ayo kita sepakat, ada banyak yang masih membutuhkan kita. Minimal keluarga kita, anak-anak kita, dan minimal jemaat. Ada begitu banyak tugas yang kita belum selesaikan. Dan selalu kita tidak boleh berkata begini, yang penting kita sudah berhasil kok, santai aja. Tidak. The best is yet to come. Saya yakin gereja ini tidak akan menjadi seperti ini lagi. Akan jauh lebih dahsyat lagi dan luar biasa. Kalau kita bersama-sama punya target besar. Kata haleluya. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pingin enggak punya gembala yang sehat? Amin? Ya kan? Makanya, mulai sekarang kalau ngasih makan, makan yang sehat. Sekali-sekali agak miring bolehlah. Kembali lagi. Ya toh? Untuk apa? Mau jaga hidup
Keluarga juga sama. Saudara nggak pernah mau punya target, aku mau memperbaiki komunikasi dalam keluargaku. Aku mau menjadi orang tua yang lebih baik daripada kemarin. Aku mau menjadi istri yang lebih nice buat suamiku. Aku mau jadi suami yang lebih baik buat istri dan anak. Kalau Anda tidak punya target dan Anda asal jalan, melorot pasti. Saudara, 10 tahun ke depan, 2017 hari ini. 10 tahun ke depan, 2027. Saudara mau jadi seperti apa? Wajahnya. Itu orang tidak punya target. Saudara, halo? 10 tahun ke depan saudara mau jadi seperti apa? Wow, saya mau lihat 10 tahun ke depan dalam nama Yesus. Dari gereja ini muncul insinyur-insinyur hebat, dokter-dokter hebat, para pengusaha-pengusaha hebat, para hamba-hamba Tuhan hebat. Bahkan akan muncul dari generasi ini, generasi berikutnya, Presiden Amerika dari BMC Philadelphia. Pendeta gila ini. Loh. Daripada Anda bilang ini, susah Tuhan, ya sudah begini aja. Hidupmu tidak akan kayak Ruth. Ruth sesusah apapun dia bilang sama mertuanya, daripada kita cuma meratapi nasib, daripada kita cuma hidup mati kelaparan, aku mau pergi, aku mau cari sesuatu yang lebih baik. Saya yakin saudara dari Indonesia merantau ke negara ini, minimal Anda mau hidup lebih baik. Yang saya mau ingatkan, jangan sampai setelah engkau ada di negara ini, tiba-tiba targetmu hilang. Saudara, satu hari ada seorang pelatih renang di sebuah sekolah di Amerika. Stres. Kenapa dia stres? Karena tim para perenang atlet itu sudah mencapai berbagai kemenangan. Tetapi si pelatih kemudian melihat timnya mulai santai-santai. Tidak pernah lagi mencapai rekor kecepatan berenang lebih cepat daripada sebelumnya. Lalu dia berpikir bagaimana caranya memacu anak buah ini, supaya mereka bisa menghasilkan, memecah rekor lebih cepat daripada prestasi sebelumnya. Akhirnya dicoba kasih hadiah. Ditawarin yang namanya fasilitas. Oh, kalau kamu bisa mencapai juara 1 dari olahraga itu, kamu akan dapat ini, dapat ini. Ternyata, saudara sekalian, tetap tidak mengubah. Sampai satu hari, ini true story. Anda bisa Google. Ada seorang yang memberi ide. Dan pelatih ini, kling. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia umumkan kepada semua binaan atlet renangnya. Kalian kumpul semua di kolam renang. Kita akan yaitu latihan. Tapi walaupun latihan, saya mau ingin kalian latihan terbaik dan bisa memecahkan rekor kecepatan daripada apa yang pernah kalian tempuh. Semua ketawa-ketawa menghina. Kita sudah banyak menang. Apa yang dilakukan oleh pelatih ini? Dia kerjasama dengan kebun binatang. Dia pinjam anak buaya. Begitu anak buaya di kandang dibawa masuk ke area kolam renang. Semua perenang kaget dan panik. Ada apa ini? Ada apa? Kemudian pelatih berkata, sehari ini saya mau buat yang berbeda. Kita akan hitung kecepatan kalian berenang. Saya berharap kalian bisa memecahkan rekor dari sebelumnya. Tapi kali ini, begitu kalian berenang, 5 detik kemudian, saya lepaskan anak buaya ke kolam. Siapa yang paling belakang akan berjumpa dengan anak buaya. Wow! Semua saudara. Kemudian apa yang terjadi? Dan hitungan akan kita mulai. Dan Anda tahu semua udah siap. Begitu diar. Langsung sekalian mereka masuk jelas. Berenang secepatnya. Saudara. Dan Anda tahu berenang secepatnya. 5 detik kemudian anak buaya dilepaskan. Dan masuk dalam kolam. Saudara tahu apa yang terjadi?
hari itu dihitung, mereka rata-rata bisa lebih cepat sekian detik dari sebelumnya. Bahkan ada yang berhasil memecahkan rekor, bahkan mengalahkan juara olimpiade di cabang yang sama. Kenapa? Semua dan kemudian cepat-cepatan apa? Naik ke atas kolam dan berkata, selamat lolos dari anak buaya. Tepuk tangan yang meriah. Apa saudara mau tunggu dikirimi Tuhan anak buaya? Dari Indonesia banyak yang datang pindah ke villa. Semua pada mau kerja. Anda selama ini kerja sambil asal-asalan, malas-malesan. Dan ada banyak pesaing baru. Dan kemudian Anda akhirnya tergusur. Apa sudah menunggu begitu? Apa kemudian cara kita melayani asal-asalan? Yang penting kita jalan aja gereja. Padahal akhirnya ada banyak gereja-gereja baru muncul. Dengar baik-baik. Semua kita harus belajar punya target jauh lebih besar daripada hari yang sebelumnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Amin. Ayo buat target. Keuanganmu hari ini sebulan berapa? Seberapa besar engkau nabung? Dan punya target untuk lebih dahsyat. Amin. Yang kedua, yang membuat kita bisa bertindak dalam ketepatan seperti Rut adalah fokus. Ucapkan bersama saya fokus. 2, 3. Kurang keras, fokus, 2, 3. Nah, fokus ini harus dimiliki. Lihat Rut pasal 2 ayat 7, saya buktikan. Ketika Boas pemilik daripada ladang itu datang, dia tanya pada anak buahnya, siapa wanita itu? Lihat apa jawab pegawai Boas kepada bosnya. Rut 2 ayat 7. Tadi Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Lihat apa yang dikatakan oleh anak buah Boas tentang Rut. Begitulah Rut datang dari pagi dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang menjelang siang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara, Rut tidak punya target besar saja. Tetapi yang kedua, Rut punya yang namanya fokus. Fokus akan membuat apapun yang kita kerjakan hasilnya luar biasa. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pepatah kuno berkata, di saat yang bersamaan jangan pernah mengejar dan mau menangkap 2 ekor anak kelinci sekaligus. Hasilnya 1 ekor kelinci pun Anda tidak akan pernah tangkap. Saudara, artinya apa? Dalam hidup ini kita harus punya fokus. Selain punya target, fokus. Nah, saudara, saya mau tayangkan gambar salah seorang tetangga saya. Tayangkan gambar tetangga saya. Nah, ini adalah Kobe Bryant. Tahu Kobe Bryant? Tahu Kobe? Pak, steak Kobe saya tahu, Pak. Ini Kobe Bryant, lihat apa prestasinya. Keren. 5 kali jadi juara dunia basket. 16 kali menjadi All-Star. 15 kali jadi member daripada NBA, first team yang hebat dan bla 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 bla. Masih lagi banyak. Mungkin sudah berkata, wow, Kobe Bryant bisa jadi juara sekian lama. Mungkin karena memang dia lagi beruntung. Dengar baik-baik. Tidak ada keberuntungan yang asal jadi. Tapi harus ada yang namanya target dan yang kedua fokus. Saudara, Kobe Bryant dijuluki oleh orang-orang dalam dunia basket sebagai Black Mamba. Apa itu Black Mamba? Ular dari Afrika yang sangat beracun. Yang katanya ketika ular ini punya target untuk mematuk mangsa. 99% accurate. Tepat. Nggak meleset. Nah, kenapa Kobe Bryant dijuluki sebagai Black Mamba? Karena kalau Anda lihat, dia selalu ketika shoot
bola itu kering, jarang meleset, selalu tepat. Nah, mungkin dia memang punya bakat seperti itu. Saudara tahu, tidak ada kesuksesan yang terjadi otomatis. Perlu fokus yang jelas. Saudara, ternyata Kobe Bryant, dia sejak masuk dalam pelatihan untuk jadi atlet, dia memutuskan dia diet dari semua minuman yang manis, termasuk soda. Bahkan kemudian Kobe Bryant, satu hari dia berlatih 6 jam. Satu minggu dia berlatih 6 hari. Dan dihitung paling tidak setiap hari latihan nge-shoot bola, lempar bola ke ring. Itu setiap hari minimal dia berlatih 700 kali. Bahkan sampai 1000 kali shoot. Anda bisa bayangkan, kenapa dia disebut sebagai seorang shooter yang begitu tepat sasaran. Gak heran, tiap hari dia fokus latihan 700 lemparan, 1000 lemparan. Kenapa kita lempar bola udah deket itu ring kita lempar meleset? Karena 1 bulan kita baru lempar 10 kali, saudaraku. Dia setiap hari minimal 700 sampai 1000 lemparan. Lihat orang kalau fokus di bidangnya, hasilnya spektakuler. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Lupa, target. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, keuletan. Untuk kita bertindak dalam ketepatan, kita harus punya keuletan. Lihat Rut pasal 2 ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan puas untuk memungut. Kapan dia lakukan? Lihat, sampai musim menuai jelai dan sampai musim menuai gandum telah berakhir. Gak cuman 1-2 hari, tapi sampai sekian lama, sampai selesai. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara lihat kemari. Kenapa ada banyak orang sudah punya target besar, punya fokus tapi gak berhasil? Karena kurang ulet. Pembosan. Apalagi kalau sudah kena yang namanya tantangan. Kesulitan, aduh, ya, gak bisa. Ada banyak orang sudah kerja keras, cuman kurang satu aja. Apa itu? Kurang ulet. Pepatah berkata, masa sukar akan berlalu. Hanya orang yang ulet yang akan tetap bertahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara coba dalam bidang apapun, dalam apapun yang Anda mau kerjakan, pasti ada tantangan tidak? Halo? Ada. Pertanyaannya, cukup uletkah Anda? Enggak enak Pak kerjaan ini Pak, saya mau pindah aja, banyak musuhnya, banyak orang yang gini. Anda pindah kerjaan lain, silakan. Di tempat yang sama, Anda ketemu enggak orang-orang yang serupa? Pak, di gereja enggak enak, ada orang-orang yang tidak nice sama saya mau pindah gereja lain. Anda pindah gereja lain, tetap ketemu dengan yang sama tidak? Saudara sekalian, yang diperlukan bukan soal tempat baru, tapi yang diperlukan adalah keuletan kita tahan banting. Dan yang membuat kita tahan uji. Lihat bagaimana Rut tidak cuma ecek-ecek. Enggak cuma lagi semangat-semangat apa? Chicken. Tapi saudaraku, Rut ini benar-benar punya keuletan. Nah, banyak orang berpikir begini. Yang membuat orang sukses adalah faktor keberuntungan. Betul, saya yakin kita perlu keberuntungan karena anugerah Tuhan. Katakan haleluya. Tapi kalau kita nggak punya keuletan yang cukup, nggak bakal sukses. Lihat foto ini. Dia adalah presiden Amerika yang ke-33. Bernama Harry Truman. Saudara, Harry Truman orang berkata bisa jadi presiden karena nasib baik. Kenapa? Kata orang. Karena ketika Harry Truman jadi wakil presiden, mendampingi presiden sebelumnya yang menjabat bernama Franklin D. Roosevelt. Nah, tiba-tiba karena Franklin sudah beberapa kali tahap periode jadi presiden Amerika,
Kali itu yang dijadikan wakil adalah Harry Truman. Nah, Franklin yang sudah sakit-sakitan ketika jadi presiden didampingi wakilnya pada masa jabatan ke-82 hari. Baru 82 hari mendadak Franklin Roosevelt mati. Nah, karena si presiden Franklin mati, otomatis yang akan jadi presiden menggantikan siapa? Wakil, Harry Truman. Oh, orang berkata, cuman karena nasib lagi baik. Nah, pertanyaannya, benarkah begitu? Saudara lihat, ternyata setelah masa jabatan Presiden Harry Truman selesai, menggantikan Franklin D. Roosevelt, pada pemilihan berikutnya, Harry Truman terpilih kembali. Berarti sebenarnya bukan faktor cuman karena keberuntungan. Tapi apa? Saudara tahu siapa Harry Truman? Waktu dia lulus high school, dia bercita-cita mau masuk ke college, ke sekolah hukum. Mendadak ayahnya bangkrut. Sehingga Harry yang muda terpaksa harus kerja membajak ladang kakeknya demi bisa membiayai kuliahnya. Dan perjalanan yang tidak mudah, tetapi itu menempa hidup Harry Truman untuk tidak mudah menyerah kalah, punya keuletan. Dan ketika dia selesai sekolah, dia mencoba buka bisnis, buka toko pakaian di Kansas City. Apa yang terjadi? Ternyata tokonya bangkrut. Kenapa? Krisis ekonomi selesai Perang Dunia Pertama. Dia coba bangkit lagi bisnis yang lain, bangkrut lagi. Dia coba lagi yang lain, bangkrut lagi. Tetapi dia tidak pernah kehilangan keuletan. Sampai satu hari ada sebuah kesempatan. Dicari seorang hakim di kotanya. Dan dia melamar, terpilih. Sekian saat kemudian dicari hakim negara bagian di tempat di mana dia tinggal. Dia melamar, dia terpilih. Satu kali dia mencalonkan diri jadi senator yang ada di Amerika, dia terpilih. Dan Anda tahu, ketika Franklin D. Roosevelt mencalonkan diri jadi presiden kembali, partainya sudah memberikan nama yang lain. Bukan Harry Truman. Tapi last minute, beberapa dari partainya tidak setuju tentang reputasi orang yang dicalonkan jadi wakil. Dan dicoret. Mereka cari siapa dari partainya yang cocok. Dan akhirnya mereka temukan Harry Truman. Digandengkan dengan Roosevelt. Dan hanya 82 hari memerintah. Roosevelt mati. Harry jadi presiden ke-33. Pemilihan berikutnya dia terpilih lagi. Dan akhirnya kita tahu. Kesuksesan, keberhasilan bukan cuma karena keberuntungan. Tapi kalau kita punya keuletan, tahan banting sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah. Lebih meriahkan haleluya. Yang keempat, apa yang harus kita miliki untuk kita bisa bertindak dalam ketepatan? Reputasi baik. Saudara, ada orang sudah punya target besar, sudah punya fokus yang baik, sudah punya yang namanya keuletan, tapi tetap nggak berhasil. Kenapa? Karena tidak punya reputasi yang baik. Jujur. Saya pernah baca artikel. Ada seorang wanita di New York menuliskan sebuah artikel begini. Saya wanita cantik, usia masih muda. Saya berharap saya bisa menikah dengan seorang pria di Amerika yang income setiap bulannya minimal di atas 500.000 US dollar satu bulan. Siapa yang tertarik? Silakan hubungi saya. Kalau saudara mau coba, yang bagi yang belum menikah, postinglah di Facebook. Apa yang terjadi?
Karena dia bilang begini, karena income 500.000 US dollar bagi mereka yang tinggal di Manhattan, New York, itu adalah income yang masih kecil. Saya mau menikah dengan orang yang minimal 500.000 US dollar per bulan. Apa yang terjadi? Akhirnya ada seorang pria, dia membalas artikel tersebut. Dia seorang broker daripada Wall Street. Dan dia berkata, income saya 1 bulan lebih daripada yang kamu harapkan. Tetapi maaf, saya tidak akan pernah menjadikan kamu sebagai istri saya. Mungkin pacar, saya berpikir. Jadi istri, mungkin tidak. Bla 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 bla, saya nggak jelaskan. Tapi dia ngomong gini, menurut saya lebih baik daripada kamu bermimpi dapat suami yang income-nya lebih dari 500.000 US dollar per bulan. Lebih baik kamu pacu dirimu sendiri untuk kamu punya income lebih dari 500.000 1 bulan. Dan kamu akan jadi orang yang sukses. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Nah, Boas orang kaya. Saya mau tanya, yang naksir banyak enggak? Coba seandainya Boas hari ini ada di BMC Philadelphia. Yang naksir banyak enggak? Tapi kenapa Rut yang dipilih oleh Boas? Lihat Rut 2 ayat 11. Boas bilang sama Rut. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku Rut dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan, kesetiaanmu kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Ini reputasi. Lompat Rut 3 ayat 11. Apa yang membuat Boas mau menikahi Rut? Lihat. Oleh sebab itu anakku, kata Boas kepada Rut, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Aku akan menebus engkau dan Naomi mertuamu dan aku akan menikahi engkau. Kenapa? Lihat kalimat terakhir. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu. Tahu apa? Bahwa engkau seorang perempuan, apa sama-sama? Engkau perempuan apa? Baik-baik. Inilah reputasi. Saudara, apa bedanya pencitraan dengan reputasi? Pencitraan itu bisa kita lakukan sekejap. Kalau nggak percaya gini, gampang. Saudara mau dianggap orang kaya, gampang. Saya ajari ya. Pergilah ke mall. Lalu Anda lihat tas yang termahal. Herman atau Hermes? Lalu Anda gandeng, sebentar, minta temenmu yang bersama engkau foto, cepret. Beberapa warna, beberapa model Anda lihat sebentar, suruh foto. Jangan ketahuan sama salesnya, dimarahin suruh. Cepret. Postinglah. Orang, wow, tas Hermannya banyak sekali. Padahal belum tahu, di dalamnya masih ada price tag-nya. Itu pencitraan. Oke? Anda mau kelihatan orang yang baik, suka nolong orang miskin, gampang. Pergi ke Center City, ada homeless, Anda kasih makan, suruh foto, cepet, Anda masukin. Itu pencitraan. Pencitraan bisa terjadi sekejap. Apa bedanya dengan reputasi? Reputasi tidak bisa terjadi dalam waktu sekejap. Reputasi harus dibangun tahun demi tahun. Dan akhirnya menghasilkan sebuah cap, stempel. Siapakah diri kita menurut orang lain? Nah, dengar baik-baik. Rut ini, dia bukan cuma punya target besar. Banyak orang targetnya besar. Punya yang namanya fokus. Yang ketiga punya apa? Keuletan. Tapi yang keempat, dia punya reputasi baik. Saudara, orang sampai cerita betapa setianya Rut sama mertuanya Naomi walaupun suaminya udah mati dan sudah melarat. Orang cerita bagaimana Rut punya moral karakter yang baik, wanita yang baik-baik. Dan itu yang membuat Boas tertarik. Saudara nggak ada baik-baik. Pepatah bilang begini, untuk membangun reputasi
Mungkin kita perlu 20 tahun. Tetapi untuk menghancurkan reputasi hanya perlu 5 menit. Betul nggak, saudara? Kalau reputasi kita adalah seorang suami yang setia, istri yang setia, 20 tahun Anda menikah dan Anda tidak pernah selingkuh. Tapi kalau kita kemudian 5 menit saja buat sebuah ketindakan yang salah, 20 tahun habis semua. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Saudara, jangan pusing ketika pencitraanmu dihabisin orang. Orang gosipin Anda, orang jelekkan Anda, nggak usah pusing. Yang penting reputasi dan karakter kita tetap jaga dengan baik. Nanti otomatis orang akan tahu. Tidak seperti yang diomongkan, yang negatif. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya nggak pernah pusing orang di luar ngomong apa. Tetapi yang bagi saya concern adalah saya jaga hidup saya jaga karakter saya. Kenapa? Karena karakter itulah yang membangun reputasi saya. Orang mau ngomong, waduh Pak Lukas itu, hati-hati loh, mata duiten. Oh Pak Lukas itu korupsi uang gereja. Terserah. Tapi saya tetap jaga hidup dan jaga karakter, termasuk soal keuangan. Dan Anda bisa lihat rekam jejak kemurahan Tuhan 15 tahun ini. Gereja ini dengan berbagai hal yang Tuhan berikan. Bahkan kalau Anda mau, Anda bisa tanya rekam jejak kepada orang-orang yang pernah saya berhubungan termasuk soal keuangan. Bahkan Anda mungkin bisa tanya kepada mantan bos saya ketika saya masih kerja sekuler. Bagaimana saya pergi ke satu kota yang akhirnya harus menagih sekian ratus juta. Bahkan total sekali berangkat sekian miliar. Dan bagaimana saya mau jaga itu bertahun-tahun. Sampai hari ini saudaraku. Saya kalau ketemu dengan bos dan istrinya dan keluarganya. Mereka selalu berkata, Lukas, pakai apartemen yang terbaik saya. Lukas, pakai mobil saya yang terbaik. Supir semua siap. Coba seandainya kalau saya waktu bersama dia, reputasi saya buruk. Nggak mungkin sampai hari ini. Dia tetap trust, walaupun saya hamba Tuhan. Mari kita bangun reputasi kita. Bagaimana cara kita handle keuangan. Bagaimana kesetiaan kita dengan pasangan kita. Bagaimana cara kita melayani. Bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain. Kalau reputasi kita bangun, percaya kita akan terbang, naik level, lebih lagi. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Saudara tahu, ketinggian kita, penilaian kita ditentukan oleh apa? Reputasi, bukan pencitraan. Saya mau tayangkan gambar ini. Saudara, masih ingat gambar ini? Jujur, Anda yang sudah puluhan tahun tidak pulang ke Indonesia. Image Anda tentang pesawat ini apa? Saudara, Garuda Indonesia. Ini saya khotbahkan, disaksikan seantero seluruh dunia. Saya harap para direksi Garuda akan memberi saya diskon besar. Saudara tahu? Pesawat Garuda Indonesia nyaris bangkrut. Kenapa? Merugi terus setiap tahun. Pelayanannya buruk. Pesawatnya tua. Suka terlambat. Kotor. Dan nyaris bangkrut. Sampai di satu titik terendah. Maka diganti CEO-nya. CEO yang baru akhirnya dengan reputasi yang sudah buruk, dia mau perbaiki. Semua pesawat yang sudah nggak layak pakai, sudah terlalu tua, dibuang. Beli pesawat yang baru-baru. Semua kapten dan juga pramugari-pramugara yang mau berubah jadi lebih baik, tetap dipertahankan. Yang tidak mau, pecat semua. Dan mereka perbaiki pelayanan. Saudara tahu apa yang terjadi? Apakah sekejap jadi? Enggak. Perlu proses bertahun-tahun. Saudara tahu sampai akhirnya Saudara, Garuda hari ini menjadi pesawat domestik terbaik di seluruh Indonesia. Dan pesan saya kalau saudara pulang Indonesia, Anda mau pergi terbang ke kota lain, jangan pakai yang lain. Kalau tidak ada pilihan lain, ya apa boleh buat. Tapi kalau Anda mau memilih, saya pun juga memilih ini. Kenapa? Bukan soal bagus pesawatnya dulu. Bagi saya yang jadwal pelayanan kalau ke Indonesia padat sekali. Terkadang pagi di Jakarta, sore sudah harus khotbah lagi di Surabaya.
atau sore sudah di Palembang atau di kota lain. Anda tahu, saya pernah dari Jakarta ke Semarang, naik pesawat lain. Berapa lama dilinya? 6 jam. Roti pun tidak dikasih. Permintaan maaf pun tidak. Semua customer itu sudah mau mukuli tukang pegawainya. Garuda on time. Bahkan seandainya mereka terlambat 5 menit saja, semua udah di SMS-in. Mohon maaf, kami terlambat 5 menit. Bayangkan, dengan sebuah reputasi yang dibangun kembali. Hari ini dia mencapai hal yang dahsyat. Beberapa kali dapat penghargaan sebagai apa? Pelayanan yang terbaik internasional. Bahkan sekian tahun yang lalu Garuda sudah di-reject masuk Amerika. Sekarang sudah mulai masuk ke California lagi. Hunus satu hari juga masuk ke JFK New York. Dan Anda tahu Eropa sudah mulai membuka. Kenapa? Karena reputasi yang jelek diubah jadi baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Amin. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertindak dalam ketepatan? Ketaatan. Rut adalah seorang yang hidup dalam ketaatan. Mana buktinya? Ayat yang terakhir Rut 3 ayat 3-6. Naomi mertua Rut berkata pada Rut begini. Maka mandilah. Loh, kenapa suruh mandi? Mungkin Rut sudah lama gak mandi. Pesan Tuhan hari ini pulang gereja, mandilah. Dan beruraplah. Pakai parfum yang terbaik, make up yang terbaik. Pakailah pakaian bagusmu, bukan asal-asalan, tapi pakaian yang terbaik. Dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tempat ladang Boas. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, kepada Boas, sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat 4. Jika ia Boas membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya. Ingat, dari kakinya, bukan dari badannya. Kalau dari badannya, maaf, agak porno, agak negatif. Tapi dari kaki, ini lambang apa? Menurut tradisi Yahudi, itu adalah minta perlindungan di kaki. Terus, dan berbaringlah di sana. Maka ia, Boas, akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat yang kelima, perhatikan, ini menarik sekali. Lalu kata Rut kepadanya, kepada Naomi mertuanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat yang ke-6, sesudah itu pergilah ia, Rut, ke tempat pengirikan. Dan dilakukannya tepat. Ucapkan bersama saya, tepat. 2, 3. Seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Saudara, Rut melakukan persis tepat seperti yang Naomi mertuanya perintahkan. Saudara, ada banyak orang sudah punya target besar. Fokusnya udah benar. Keuletannya dahsyat. Enggak pernah menyerah. Juga punya reputasi udah dijaga. Tapi tanpa ketaatan, sia-sia. Anda bisa bayangkan. Apa yang membuat hari itu puas? Yes, aku mau tebus kamu dan menikahi kamu. Karena Rut tepat melakukan dalam ketaatan apa yang diperintahkan. Saudara mau berhasil? Taat. Apapun yang Tuhan perintahkan, saudara lakukan. Anda mau sukses? Belajar taat dengan pimpinan Anda. Anda mau belajar menjadi orang yang berhasil? Taati apa yang orang tua Anda perintahkan. Jelas asal semua sesuai Alkitab. Kalau perintahnya nggak sesuai Alkitab, suruh berzina, suruh membunuh, suruh judi, jelas itu jangan dilakukan. Nah, dengar baik-baik. Saudara, Amsal bilang begini. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, siapa membenci masukan atau kritikan atau inputan, adalah dungu. Kok nggak enak ngomongnya? Dungu.
Orang yang tidak suka diberi masukan, orang yang tidak suka dikritik, orang yang tidak suka ditegur itu apa? Goblok. Apa? Stupid. Dengar baik-baik. Apakah kita punya hati yang cukup lapang ketika orang tua kita, ketika anak kita, ketika orang dekat kita, ketika gembala kita, ketika ada orang lain yang memberi kritikan, masukan buat kita. Saudara, sekali lagi, orang yang mau diberi masukan itu akan jadi orang sukses. Tapi orang yang benci dengan teguran, koflok. Saya tidak mau menggembalakan orang koflok. Saya mau menggembalakan orang-orang cerdas dan orang-orang sukses di tempat ini yang cinta dengan teguran. Berapa banyak orang responnya salah waktu diberi input. Sebagai gembala, saya bisa melihat ada orang dengan rendah hati mau terima masukan. Kamu kelihatan agak sombong loh, kamu harus belajar rendah hati. Kok kamu kayaknya kurang perhatian sama anak. Kok kamu kayaknya terakhir-terakhir kok mulai kendor, gak kebaktian. Nah, kalau orang dengan rendah hati mau diberi masukan, hidupnya akan dahsyat. Tapi ada orang lain malah apa? Salah responnya. Diberi teguran, masukan malah marah. Nganggap remeh. Bahkan apa? Membenci nasihat dan yang memberi nasihat. Bahkan apa? Kemudian menganggap, itu terlalu banyak menghakimi. Memberi kritikan, menghakimi. Saudara dengar baik-baik. Hidup kita tidak akan kemana-mana kalau kita benci dengan teguran. Tapi kalau kita cinta dengan teguran, kita mau belajar, kita mau diberi nasihat, percayalah, engkau akan terbang, naik level, lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Amin. Amin. Katakan haleluya. Jujur, saya dengan isi sering kali ngomong dengan beberapa orang. Aduh, pakaianmu itu loh, kok kayaknya kurang pantas. Ada yang marah. Pakaian-pakaian saya sendiri kok. Urusan saya. Tapi ada yang dengar, iya Pak. Buktinya apa? Ada yang belum menikah, kita beri masukan pakaian yang lebih elegan, lebih pantas. Jangan terlalu yang atasnya ke bawah, yang bawahnya terlalu ke atas. Jangan, kebalik, ya kan? Yang atasnya harus ke atas, bawahnya harus ke bawah. Sudah tahu akhirnya apa? Menikah dapat suami baik. Tapi berapa banyak yang marah? Akibatnya mengerikan. Saya akhiri dengan sebuah gambar ini. Saudara, beberapa minggu kemarin kita bangga sebagai orang Indonesia. Karena ada sepasang anak muda, Markus Fernandi Gideon dan Kevin Sanjaya. Anda tahu dari namanya dan dari wajahnya yang sipit-sipit, Anda sudah tahu siapa mereka. Mereka berhasil merebut medali terbaik, medali emas cabang bulu tangkis ganda putra di pertandingan yang paling elegan, All England di Inggris. Dan Anda tahu, ini memberi nama harum karena cabang bulu tangkis yang lain Indonesia kalah semua. Hanya mereka yang berhasil. Sebagai orang Indonesia, yuk kita beri tepuk tangan bangga dengan prestasi ini. Markus dan Kevin, siapa mereka? Saya pelajari, Markus adalah seorang anak dari kota kecil di Jember, Jawa Timur. Kevin dari Jakarta. Nah, Markus ini seorang anak pemarah. Sejak kecil suka temperamental, suka marah. Tapi papa mamanya melatih dia ikut dalam berbagai klub bulu tangkis. Di Jember, di Kediri, sampai akhirnya masuk ke Platnas di Jakarta. Tapi apa yang terjadi? Sifat pemarahnya semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya tahun 2013, Markus keluar dari Platnas. Dengan kemarahan, merasa diperlakukan tidak adil oleh pelatihnya. Kenapa yang lain dimasukkan dalam kejuaraan internasional, kenapa dia tidak terpilih? Sudah tahu dia keluar tahun 2013. Dan sejak dia keluar, habis. Dia diberi masukan sama teman-temannya, marah. Dia diberi teguran, emosi. Sampai akhirnya Markus sadar. Dan beberapa teman baiknya berkata, Markus,
balik ke pelatnas. Singkatnya 2015, Markus kembali ke pelatnas. Dia didisiplin oleh pelatihnya. Dia mau ditegur, dia mau diberi masukan. Apa yang terjadi? 2017, tepatnya 12 Maret 2017, beberapa minggu yang lalu. Dia dengan Kevin berhasil merebut medali emas. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Coba seandainya Markus tidak mau diberi input masukan oleh keluarga dan teman-temannya, dan dia tidak kembali kepada pelatnas. Mungkin 2017 dari Indonesia tetap menang. Tapi mungkin Kevin pasangan dengan orang lain. Markus tidak ada. Tapi karena dia mau ditegur, dia mau dilatih, mau dididik. Dahsyat. Saudara, saya bermimpi dalam nama Yesus. Dari tempat ini akan lahir orang-orang besar. Bukan badannya yang besar lagi, saudara. Tapi prestasi dan hidup dan pelayanan Anda berdampak luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Amin. Kemarin sore dalam kebaktian youth kita, saya berkata kepada anak-anak muda, anak-anak saudara. Young men, youth people, kamu harus belajar terbuka dengan orang tuamu. Saya tekankan mereka. Kenapa? Karena hari-hari ini ada banyak anak muda punya sebuah prinsip ini. Setia kawan. Rahasia ya antara kita ya teman-teman ya. Nggak boleh kamu bocorkan kepada siapapun. Kalau kalian bocorkan termasuk cerita orang tua, berarti kalian mengkhianati kita. Saya ngomong sama anak-anak muda kita kemarin, itu salah besar. Siapa teman Anda? Apakah teman Anda pernah melahirkan Anda? Apakah teman Anda pernah berjuang mati-matian untuk menyekolahkan Anda? Sementara orang tua adalah orang yang betul-betul melahirkan dan mau berjuang buat Anda. Saya bilang sama mereka, anak-anak saudara, kalian harus belajar terbuka dengan orang tua. Apapun, terbuka dengan orang tua. Terbuka dengan para leader di gereja ini. Dengan para gembala. Terbuka. Kenapa? Kalau sampai anak-anak kita tertutup, bahaya loh. Berapa banyak anak-anak jadi korban abuse. Jadi korban bullying. Terus sama temannya, jangan cerita sama orang tuamu. Orang tua terlambat tahu. Setelah sekian lama, anak-anak di-abuse. Abuse bukan cuma soal tindakan. Bisa sikap, perkataan. Dan jujur, berapa banyak kita kaget anak-anak masih muda bunuh diri. Kenapa? Nggak tahan, dipermalukan oleh teman-temannya. Tapi tidak pernah terbuka dengan orang tuanya. Jangan khawatir para orang tua. Saya sudah beritahu kepada anak-anak muda kita. Terbuka, orang yang paling bisa dipercaya adalah orang tua sendiri. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Nah, tapi sekarang saya berkata kepada para orang tua, saya menghimbau saudara, belajar juga bangun komunikasi dengan anak-anak Anda. Kalau saudara, anak boleh mau cerita, langsung marah. Anak baru cerita, langsung Anda marahin. Jangan salahkan dia lebih terbuka dengan orang lain. Hari ini, mari kita belajar. Anak-anak kita perlu teguran, perlu input, masukan. Tapi kita juga perlu kebijaksanaan lebih dahsyat lagi. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, suku. Siapa mau terbang tinggi bersama Tuhan, naik level? Ayo berdiri bersama-sama. Bertindaklah dalam ketepatan. Kesimpulannya apa? Fast is fine. Cepat itu baik. But accuracy is everything. Ketepatan itu segala-galanya. Jalani hidup ini dengan ketepatan. Putuskan secara tepat. Maka Tuhan akan mengangkat hidup kita ke next level. Bagaimana caranya? Yang pertama, punya target besar. Punya fokus yang benar. Punya keuletan tahan banting, tahan juang. Reputasi yang baik dan ketaatan. Siapa ingin gereja ini jadi jauh lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya? Saya mau challenge setiap para praise and worship. Ayo punya target besar. Satu hari kalian akan punya live recording sendiri. Dan kita beri nama BMC Worship. Yang akhirnya nembus sampai ke berbagai negara.
Oh kayaknya cuma tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus.